khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Para ustadz dan ustadzah yang saya hormati serta anak sekalian yang saya cintai, kembali pada pagi yang berbahagia ini para pun ingin melanjutkan pembinaan rutin yang dalam 2 Jumat kita libur karena kegiatan PTS. Mudah-mudahan tetap istiqomah bisa menjalankan amanah kita masing-masing sebagai guru, sebagai pelajar, untuk terus memberikan yang terbaik. Para saudara yang saya hormati serta anak sekalian, pada pagi yang berbahagia ini Pak Rokim ingin menyampaikan satu tema pembinaan dengan judul 4 perkara yang menyebabkan amarah dan kebencian. Apa saja 4 perkara yang menyebabkan amarah dan kebencian? Baik itu amarah dari Allah Subhanahu wa taala maupun amarah sesama manusia. Yang pertama adalah watak sombong. Watak sombong. Kita harus menghindari, kita harus menjauhi sejauh-jauhnya watak sombong. Sombong itu apa? Apakah mereka yang berpakaian yang bagus, mengendarai mobil yang mewah, rumah yang bagus, punya hotel di mana-mana, apakah itu kesombongan? Kesombongan tidak bisa dinilai dengan fisik, apa yang ditampilkan secara materi. Berpakaian yang bagus bukan kesombongan. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah si fulan yang berpakaian bagus, berpenampilan bagus, sebab bagus termasuk kesombongan? Oh bukan. Itu bukan kesombongan, tapi itu adalah keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu bagus dan cinta kebagusan, cinta keindahan. Lalu apa itu sombong? Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Itu sombong. Sombong itu sifat iblis. Ketika berada di dalam surga bersama para malaikat, bersama Adam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, kepada iblis untuk bersujud, untuk hormat kepada Adam.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada para malaikat, para iblis untuk hormat kepada Adam, fasajadu, maka bersujudlah, hormatlah para malaikat itu illa iblis, kecuali iblis. Mengapa iblis tidak mau hormat, tidak mau patuh, tidak mau sujud kepada Adam? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena iblis memiliki watak membangkang, dan iblis memiliki wastakbara, membangkang dan membanggakan diri, sombong. Apa yang melatar belakangi sombongnya iblis? Dia berprinsip ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Iblis menganggap bahwa api lebih unggul dibanding dengan tanah. Sifat congkak, sifat sombong, sifat takaburnya yang meremehkan Adam. Jadi watak sombong harus dijauhkan dari diri kita. Siapapun orangnya tidak suka melihat orang yang sombong, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kecongkakan dan kesombongan inilah maka diantaranya yang menyebabkan Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kembali kepada kita dalam sabdanya tadi yang sudah Pak Rahim baca, bahwa la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sikap watak sombong, mithqala dzarratin min kibrin, walaupun sedikit, walaupun kecil. Oleh karena itu dalam pergaulan sesama, pergaulan berteman, di sekolah, di kampung, di rumah, di masjid, bermasyarakat, siapapun orangnya tidak akan pernah suka melihat orang yang di dalam dirinya ada kesombongan, yang itu bisa menyebabkan amarah dan kebencian, tidak disukai oleh orang lain. Maka harus dihindarkan sejauh-jauhnya. Meremehkan manusia, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Diingatkan tentang kebenaran tetapi tidak menerima nasihat kebenaran tersebut. Sudah diingatkan oleh ustaz-ustazah tetapi tidak bergeming ditolaknya kebenaran dan nasihat itu bagian daripada kesombongan. Yang kedua yang menyebabkan amarah dan kebencian adalah sifat atau watak dengki. Dengki. Yang kedua adalah dengki. Dengki itu apa? Dengki, hasad, iri. Itu adalah sifat yang dimiliki oleh manusia yang tidak suka melihat orang lain bahagia, tidak suka melihat temannya bahagia, tidak suka orang lain mendapatkan rezeki, dan berusaha sekuat tenaga agar kebahagiaannya itu berpindah kepada dirinya dan melakukan upaya-upaya yang jahat. Dengki.
Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW hadis yang amat masyhur bagi telinga kita. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Jauhilah olehmu, berhati-hatilah olehmu akan sifat iri dengki, hasad. Mengapa? Karena iri dengki itu ya'kulul hasanat, memakan kebaikan, kama ta'kulun narul hatabah, laksana api memakan kayu bakar. Di Indonesia kalau musim kemarau sering terjadi kebakaran lahan, kebakaran hutan. Di perkotaan sering terjadi kebakaran TP5 atau TP berapa yang terbakar. Tempo hari surun mobil terbakar. Semuanya bermula dari percikan api. Itulah gambaran dengki, gambaran hasad. Dan siapapun orangnya tidak suka ketika dihasad, ketika diiri, ketika didengki, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sombong tadi itu menyebabkan iblis diusir dari surga, maka ada contoh realitas sesama manusia terjadi pembunuhan pertama di dunia adalah karena sifat iri, dengki yang dimiliki oleh Qabil kepada adiknya sendiri, yakni Habil. Mengapa hasad, iri, dengki yang menyebabkan terjadi pembunuhan pertama? Karena Qabil tidak terima. Karena Qabil iri kepada Habil yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kurbannya Qabil tidak diterima. Mengapa tidak diterima? Karena Qabil kurbannya memilih binatang-binatang yang kurus yang dijadikan kurban. Untuk persembahan itu Habil memiliki sikap harus memilih hasil panen yang bagus-bagus. Untuk persembahan, untuk ibadah, untuk kurban itu dipilihkan yang terbaik. Sementara Qabil memilih binatang ternak yang kurus-kurus. Maka Allah menerima kurban, menerima persembahannya Habil yang bagus-bagus. Iri dengkinya menguasai dirinya, maka kemudian menyebabkan lupa daratan, tidak mengenal saudara, saudaranya pun dibunuh. Dan itu terjadi pembunuhan pertama di dunia karena sifat iri, dengki yang merasuk pada Qabil. Harus hati-hati kepada diri kita kalau ada iri dengki. Kita harus yakin betul bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar. Apa yang kita peroleh adalah apa yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan usaha, sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan. Semakin rajin anak belajar, maka semakin pandai, semakin berprestasi. Tapi bagi anak-anak yang tidak mau belajar, malas ibadah, dan malas yang lain, maka ketahuilah bahwa sifat malas itu adalah sifat yang paling berbahaya. Iri dengki yang ada dalam diri kita harus kita jauhkan. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Dan yang ketiga adalah kedustaan, dusta, bohong, bujuk. Siapapun orangnya tidak suka dibohongi. Siapapun manusianya tidak suka dikibuli. Siapapun orangnya tidak suka dibujuki. Dusta.
Dan dusta ini adalah pangkal dari segala kejahatan. Bermula dari dusta maka akan muncul perbuatan-perbuatan kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan yang lainnya yang pada akhirnya mengantarkan orang itu sampai kepada neraka. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya bohong, dusta, bujuk yahdi ilal fujur, mengarahkan orang pelaku bujuk, pelaku bohong itu kepada kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejelekan-kejelekan itulah yang akan mengantarkan dia menuju ke neraka. Semua bermula dari bujuk, semua bermula dari dusta. Maka seringkali kita dengar peribahasa ungkapan yang sudah familiar di telinga kita, jangan ada dusta di antara kita. Diingatkan pentingnya kita tidak berdusta. Ketika dia berdusta sekali, maka dia akan mencari alasan untuk berdusta yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya, untuk menutupi kebohongan, kedustaan yang dilakukan pertama kali. Dan yang terakhir, yakni adu domba. Adu domba, namimah, adu domba. Dalam pergaulan seringkali kita melihat antara satu orang dengan orang lain terjadi pertengkaran, terjadi cekcok, tidak tegur sapa. Bisa jadi karena ada orang ketiga yang melakukan namimah, yakni adu domba. Satu kelompok dengan kelompok yang lain, ada pihak kelompok yang ketiga yang mengadu domba, sehingga terjadi pertengkaran, terjadi percekcokan, terjadi kerusuhan karena namimah. Siapapun orangnya tidak suka ketika diadu domba. Ketika diklarifikasi, ketika dapat informasi, maka hendaknya ada upaya untuk tabayun, untuk klarifikasi kepada yang bersangkutan sebelum terjadi percekcokan, sebelum terjadi kebencian, sebelum terjadi permusuhan. Oleh karena itulah anak-anak sekalian, 4 perkara inilah yang harus kita jauhi dalam diri kita, kehidupan kita, dalam berteman, dalam bersosial, dalam bermasyarakat. Yang pertama yakni sombong, yang kedua adalah dengki, yang ketiga adalah kedustaan, yang terakhir yang keempat adalah namimah atau mengadu domba. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keempat perkara tersebut, sehingga kita bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dengan damai, dengan senantiasa rukun, dengan senantiasa bersahabat, dengan senantiasa berhusnudzon kepada sesama. Mudah-mudahan pembinaan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.